Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, hari ini aku mau bahas mengenai alat-alat dalam pengukuran. Untuk hari ini kita mau ngebahas dua alat, kompas dan teodolit. Nah, langsung aja ya kita bahas yang pertama yaitu kompas. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian kompas? Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin yang berupa sebuah panah serta penunjuk magnetis yang bebas serta menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Artinya, medan magnet pada kompas dan medan magnet pada bumi memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah, fungsi kompas sendiri selain untuk mengetahui arah mata angin juga berfungsi sebagai membidik sasaran. Serta lebih spesifiknya, kompas memiliki fungsi untuk menentukan atau mengetahui suatu arah. Nah, kompas juga bisa memiliki fungsi untuk menentukan besaran derajat suatu arah yang dibidik tadi. Nah, jenis kompas. Kompas sendiri dibedakan menjadi dua nih. Ada kompas digital sama kompas analog. Kalau kompas digital adalah kompas yang pengoperasiannya dibantu oleh perangkat-perangkat elektronik. Sedangkan kalau kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi teman-teman yang merupakan pecinta alam nih. Nah, penggunaan kompas analog secara manual yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat pada kompas tersebut. Nah, kompas analog sendiri dibedakan menjadi tiga nih. Ada kompas lensa, kompas bidik, dan kompas orientering. Kompas lensa adalah kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk memudahkan pembacaannya. Nah, kompas lensa ini memiliki kelebihan yang pertama, memiliki sifat yang ringan sehingga mudah dibawa. Kemudian harganya juga cukup murah dan kompas lensa ini memiliki pengait yang berfungsi untuk memudahkan dalam mendatarkan kompas tersebut. Adapun kekurangan kompas lensa ini, dia memiliki piringan kompas yang mudah sekali bergerak sehingga mempersulit perhitungan besaran sudut kompas ketika teman-teman melakukan pembidikan. Selanjutnya, kekurangan dari kompas lensa juga adalah skala pada kompas lensa tiap stripnya mewakili dua skala, sehingga validitas dalam pengukurannya sangat kurang. Yang kedua, ada kompas bidik. Kompas bidik sendiri, dia memiliki fungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah bentang alam untuk diproyeksikan dalam peta. Kelebihan dari kompas bidik ini, dia memiliki besar sudut bidikan yang bisa langsung dibaca melalui prisma yang terdapat pada kompas tersebut. Selain itu, kelebihannya yaitu pada kompas bidik dapat langsung diketahui azimut maupun besaran back azimutnya. Kemudian kelebihannya juga dia dapat mudah digunakan atau mudah didatarkan. Adapun kekurangan dari kompas bidik ini, dia memiliki badan yang terbuat dari logam sehingga mudah berkarat dan memiliki berat yang cukup berat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kompas orientering atau kompas silva. Kompas silva ini digunakan dalam orientasi atau perhitungan serta pembacaan peta secara langsung. Nah, untuk teman-teman yang pernah ikut pramuka, nah kompas orientering ini sudah tidak asing lagi bukan? Kompas ini memiliki badan atau wadah yang transparan untuk memudahkan pembacaan terhadap peta. Kelebihan dari kompas orientering ini, dia memiliki cermin yang transparan untuk memudahkan pembacaan. Kemudian dilengkapi dengan penggaris. Nah, penggaris pada kompas orientering ini memiliki satuan cm dan juga inci. Kompas orientering juga memiliki kaca pembesar dan konektor untuk peta dengan skala 1:50.000 dan 1:25.000. Kompas orientering dapat digunakan untuk mengukur besar sudut peta. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan alat bantu datar karena sifat dari kompas orientering ini memiliki bentuk tubuh yang datar. Kemudian bila membidik, besar sudut kompas tidak dapat diketahui sehingga perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, kompas digital kan sudah saya singgung tadi bahwa kompas digital ini adalah kompas yang pengoperasiannya dibantu oleh perangkat elektronik, sehingga memiliki kelebihan yang lebih akurat serta lebih mudah dibawa. Adapun kekurangannya, yaitu mudah pecah karena perangkat elektronik, kemudian dia juga memiliki umur yang lebih pendek. Nah, bagian-bagian pada kompas. Yang pertama ada dial. Dial ini merupakan
permukaan yang ada pada kompas di mana tertera angka derajat dan huruf pada huruf arah mata angin pada kompas tersebut. Biasanya huruf tersebut adalah huruf N yang mengartikan north atau utara. Kemudian yang kedua ada visir. Visir pada kompas memiliki fungsi sebagai lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Selanjutnya juga ada kaca pembesar. Kaca pembesar ini digunakan untuk melihat derajat besaran kompas. Kemudian yang keempat ada jarum penunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan utara magnet. Kemudian ada tutup dial. Tutup dial ini memiliki dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar, sehingga memudahkan teman-teman dalam melakukan pembidikan di lapangan. Selanjutnya ada alat penyangkut jari. Alat penyangkut jari ini yaitu untuk menopang ibu jari ketika teman-teman melakukan pembidikan. Nah, itu tadi adalah pengertian kompas dan beberapa bagian atau komponen yang terdapat pada kompas. Selanjutnya kita mau bahas teodolit. Nah, teodolit merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengukuran tanah ataupun pengukuran jalan. Nah, biasanya dalam teodolit ini memiliki komponen yang lebih kompleks dibandingkan yang terdapat pada kompas. Adapun komponen-komponen pada teodolit, yang pertama ada handle. Handle pada teodolit ini merupakan pegangan teodolit. Pegangan teodolit ini memiliki fungsi untuk mengangkat atau memindahkan teodolit dari suatu tempat ke tempat yang lainnya ketika melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian yang kedua ada teropong. Teropong teodolit memiliki fungsi untuk membidik objek pengukuran. Kemudian ada sealed battery compartment. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan pada teodolit. Selanjutnya ada visir. Visir pada teodolit dan visir pada kompas memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu sebagai alat bantu untuk melakukan pembidikan kasar untuk mempercepat bidikan pada objek. Yang kelima ada scrub ABC. Itu berfungsi untuk mengatur nivou kontak maupun nivou tabung agar sumbu selalu dalam keadaan vertikal. Nah, selanjutnya ada nivou tabung. Nivou tabung ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah teodolit sudah benar-benar dalam keadaan datar. Selanjutnya ada nivou kontak. Dia berfungsi untuk mengetahui apakah teodolit sudah benar-benar dalam keadaan yang vertikal. Kemudian ada LCD pembacaan yang merupakan monitor untuk menunjukkan hasil dari pengukuran di lapangan. Selanjutnya ada tombol pengaturan. Nah, tombol pengaturan ini berfungsi untuk mengatur pengoperasian pada teodolit. Kemudian yang ke-10 ada lensa okuler. Dia memiliki fungsi sebagai alat untuk mengamati objek bidik untuk mengamati bacaan pada benang. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif pada teodolit memiliki fungsi sebagai penangkap objek atau benda yang sedang diamati atau sedang dibidik dalam lapangan. Kemudian yang ke-12 ada base plate, merupakan wadah atau suatu tempat yang berfungsi untuk dudukan teodolit pada keadaan statif atau keadaan tetap. Selanjutnya ada scrub penggerak vertikal. Nah, scrub penggerak vertikal ini berfungsi untuk menempatkan bacaan benang pada rambu secara halus. Kemudian ada scrub pengunci vertikal yang berfungsi untuk penggunaan atau perputaran teropong yang ada pada teodolit secara vertikal. Selanjutnya yang ke-15 ada scrub penggerak halus horizontal. Dia memiliki fungsi untuk menempatkan bacaan benang pada rambu secara halus. Dia hampir memiliki fungsi yang sama dengan scrub penggerak vertikal, namun beda dalam hal arahnya saja. Yang satu vertikal, yang satu dalam keadaan horizontal. Selanjutnya ada scrub pengunci horizontal. Scrub pengunci horizontal ini dia memiliki fungsi yang sama dengan scrub pengunci vertikal, yaitu untuk penguncian perputaran teropong. Bedanya, jika scrub pengunci horizontal ini dia pengunciannya dalam keadaan yang horizontal. Kemudian ke-17 ada centering object. Centering object ini memiliki fungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar tetap berada di dalam keadaan atau berada di atas patok dari si teodolit. Kemudian selanjutnya yang ke-18 ada scrub centering optik yang digunakan untuk memperjelas tampilan objek yang ditangkap. Yang ke-19 ada scrub pengaturan ketajaman benang, yaitu untuk memperjelas benang pada lensa yang digunakan di dalam teodolit. Kemudian yang terakhir itu yang ke-20 ada scrub pengatur fokus teropong yang berfungsi sebagai alat untuk memperjelas objek yang
dibidik. Nah, itu tadi teman-teman merupakan pengertian dari kompas, pengertian dari teodolit, serta bagian-bagian yang ada di dalam kompas maupun teodolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.